Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wahyuningsih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penerapan materi LKM EPD Humas 2020 dalam lingkup mahasiswa. Yang pertama, materi tentang kerjasama tim. Kerjasama tim adalah sekelompok orang yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai sebuah tujuan. Kerjasama tim sangat dibutuhkan karena dapat mempengaruhi sebuah kesuksesan. Selain itu, dalam kerjasama tim juga sangat dibutuhkan seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Contoh penerapannya dalam lingkup mahasiswa adalah pada saat kita berada dalam sebuah organisasi mahasiswa, sangat dibutuhkan masukan agar organisasi tersebut dapat bekerja dengan baik. Untuk itu perlu adanya seorang pemimpin yang bisa menerima, memberi, dan menolak pendapat dengan baik. Tidak hanya dalam sebuah organisasi saja, tetapi juga pada saat kuliah biasanya ada tugas kelompok. Untuk itu kita perlu adanya kerjasama dalam sebuah kelompok sehingga dapat menghasilkan hasil yang baik. Selain itu, kerjasama tim juga dapat menyebabkan komunikasi yang baik dan efektif dalam mencapai sebuah tujuan. Kemudian yang kedua, materi tentang analisis potensi diri. Potensi diri adalah kemampuan atau kekuatan diri seseorang, baik yang belum terwujud ataupun yang sudah terwujud, akan tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal oleh seseorang. Mahasiswa tidak selalu hanya memahami ilmu yang didapatkan, namun juga perlu mengembangkan potensi diri lebih luas dalam kehidupannya. Contohnya seperti mengikuti UKM dalam universitas sehingga kita dapat mengembangkan skill yang kita miliki dan menjadikan sebuah wadah untuk mengembangkan potensi diri. Maka potensi-potensi yang belum terlihat pada diri kita perlahan akan terlihat sehingga kita dapat mengetahuinya dan mengembangkannya dengan baik. Selanjutnya tentang manajemen waktu. Manajemen waktu adalah bagaimana kita mengatur waktu kita sendiri. Manajemen waktu bukanlah sesuatu hal yang pakem karena kita memerlukan sebuah perencanaan agar kita dapat memanage waktu dengan baik. Contoh penerapannya dalam lingkup mahasiswa adalah ketika kita memutuskan kapan akan bangun tidur, belajar, mengerjakan tugas, bersantai, bermain, liburan, dan lain halnya. Semua urutan mempengaruhi manajemen waktu dan kita harus tahu mana yang keinginan, kebutuhan, dan juga prioritas. Contoh lainnya yaitu ketika kita sedang ada tugas, terkadang ada rasa malas dan tidak ingin mengerjakannya pada saat waktu itu, tetapi kita mengerjakannya pada waktu sudah mendekati deadline. Hal ini dapat merugikan diri sendiri. Untuk itu perlu adanya manajemen waktu agar dapat keseimbangan antara kapan harus bersantai dan kapan harus waktunya belajar. Meski terdengar membosankan, hal ini dapat mengatur waktu kita dengan baik, sehingga dengan memanage waktu dengan baik, kita dapat mengatur waktu kita dengan sebaik mungkin dan menggunakannya dengan baik. Tidak ada lagi kata malas setelah kita melakukan manajemen waktu dengan baik. Dan yang terakhir adalah sikap kritis mahasiswa. Kritis berbeda dengan kritik, sekaligus kritis itu berbeda dengan pintar ataupun cerdas. Cerdas atau pintar belum tentu kritik. Sikap kritik adalah sikap yang peka terhadap lingkungan sekitar. Contoh penerapan dalam lingkungan mahasiswa adalah yang pertama, mahasiswa berani mengeluarkan pendapat di muka umum. Contohnya pada saat demo tentang KUHP kemarin itu, mahasiswa berani mengeluarkan pendapat sehingga sikap itu menunjukkan sikap yang kritis. Yang kedua, mengikuti organisasi kampus agar dapat menambah wawasan. Dengan berkumpul bersama orang-orang yang sepemaham dan membicarakan suatu masalah akan melatih kita berargumen. Dengan demikian dapat menciptakan sikap yang kritis terhadap mahasiswa. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.